Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, anak-anak Nurul Azmi yang kami banggakan, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memberikan anugerahnya kepada kita, memberikan nikmatnya kepada kita. Di antara nikmat tersebut adalah kita disampaikan oleh Allah ke dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam kita sampaikan pula kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak kami yang kami banggakan, pada kesempatan ini kita akan berikan beberapa nasihat mengenai orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat dan ampunan. Namun ternyata di dalamnya ada orang-orang yang merugi. Siapakah mereka? Di antara orang-orang yang merugi di dalam bulan Ramadan itu, yang pertama adalah orang-orang yang tidak menjaga sholatnya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi shalah." Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah pada diri seorang hamba di hari kiamat nanti adalah ibadah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka ia tergolong orang-orang yang beruntung. Namun apabila sholatnya tidak baik, sholatnya buruk, maka ia tergolong ke dalam orang-orang yang celaka. Bulan Ramadan ini disebut juga dengan syahrut tarbiyah atau bulan pendidikan, di mana Allah memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri di dalamnya. Jika sebelum bulan Ramadan kita adalah termasuk di antara orang-orang yang masih meninggalkan sholat, maka segera bertaubatlah. Di bulan Ramadan ini kita harus niatkan, kita harus perbaiki sholat-sholat kita agar sholat itu menjadi kewajiban yang benar-benar kita tunaikan. Jika sebelum datangnya bulan Ramadan kita termasuk di antara orang-orang yang masih menyepelekan panggilan azan, kita masih bermalas-malasan ketika azan berkumandang, maka di bulan Ramadan ini harus kita perbaiki. Jika sebelum bulan Ramadan sholat kita masih harus diingatkan oleh orang-orang tua kita, maka di bulan Ramadan ini harus kita perbaiki. Nah, jika kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik, maka di bulan Ramadan inilah tempat kita bertarbiyah. Kita harus menambah ibadah-ibadah sholat sunnah kita agar ibadah sholat wajib kita itu dinilai sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi di dalam bulan Ramadan ini, maka kita harus jaga sholat kita. Nah, anak-anak Nurul Azmi yang kami banggakan, selanjutnya di antara orang-orang yang merugi di bulan puasa Ramadan ini adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, namun ia hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, namun ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan haus. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, anak-anak kami yang kami banggakan, ternyata orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu sesungguhnya tidak hanya menahan rasa
lapar dan haus saja, tapi juga harus bisa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tercela atau perkataan-perkataan yang tidak baik. Bagaimana orang yang merugi itu? Yang ketika ia berpuasa, ia tidak menjaga mulutnya, ia tidak menjaga lisannya dari kata-kata yang kotor, ia masih mau berbohong, ia masih mau mencela orang lain, ia masih mau mencaci kawan temannya. Nah, itulah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan tersebut ketika ia berpuasa. Ketika ia berpuasa juga ia masih mau melihat yang diharamkan oleh Allah, mendengar perkataan-perkataan yang tidak baik. Tangannya masih ia gunakan untuk menyakiti temannya, atau juga membuat status, memposting di sosial media dengan kata-kata yang tidak baik, postingan-postingan yang sebenarnya itu menyakiti orang lain atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara orang-orang yang ketika ia berpuasa, ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan haus saja. Nah, oleh karenanya ketika kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, pastikan kita juga harus bisa menjaga lisan kita, kita menjaga mata kita, kita menjaga telinga kita, tangan kita, dan hati kita agar tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak azmi, pastikanlah bahwa kita tidak menjadi orang-orang yang merugi di bulan puasa Ramadan ini, yang ketika berpuasa kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Maka jagalah diri kita agar tidak terjerumus oleh hal-hal tersebut. Baik, selanjutnya anak-anak kami yang kami banggakan, yang ketiga, orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkannya permulaan Al-Quran, petunjuk dan penjelas serta pembeda antara hak dan yang batil. Bulan puasa ini juga disebut juga dengan Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Banyak di antara umat muslim yang berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, karena begitu banyaknya fadilah orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Di antaranya, bacalah olehmu Al-Quran, kata Nabi, karena kelak ia akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Orang-orang yang membaca Al-Quran juga disebutkan oleh Nabi sebagai umat terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karenanya, kita jangan sampai tertinggal dari fadilah besar orang-orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jangan sampai pula kita menjadi orang-orang yang dikatakan Nabi, sesungguhnya sehari saja orang tidak berinteraksi dengan Al-Quran, maka hatinya seperti rumah yang kosong. Nah, anak kami yang kami banggakan, mari kita kembali kepada Al-Quran. Bacalah kitab suci kita itu setiap hari. Usahakan agar kita menghatamkannya di bulan Ramadan ini. Maka jadilah kita orang-orang yang mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat oleh Al-Quran tersebut. Nah, demikianlah anak-anak kami yang kami banggakan. 3 pesan hari ini yang bisa kami sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, jagalah sholat kita di bulan puasa ini. Kita pastikan sholat kita lebih baik dibandingkan sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian kita pastikan bahwa puasa kita juga mendapatkan pahala, tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Dan yang terakhir, biasakanlah diri kita untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, agar keberkahan di bulan Ramadan sampai juga kepada kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.